saya Tika Rizky Notavia. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang persamaan fungsi nonlinier. Saya Kamila Dewi Sari, saya ingin memberikan penjelasan tentang materi fungsi nonlinier. Di fungsi nonlinier ini adalah fungsi yang grafiknya tidak membentuk garis lurus, melainkan melengkung. Kemiringan fungsi nonlinier terus berubah, berbeda dengan fungsi linear yang kemiringannya konstan. Jadi ada beberapa jenis fungsi nonlinear ini, kayak antara lainnya ada fungsi rasional, fungsi polinominal, terus fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Oke, untuk rumus kuadrat ABC itu ada rumus fungsi nonlinear tidak berbentuk fx sama dengan ax plus b. Fungsi nonlinear adalah fungsi yang grafiknya tidak membentuk garis lurus melainkan melengkung. Jadi kemiringan fungsi nonlinear ini terus berubah, berbeda dengan fungsi linear yang kemiringannya konstan. Contoh rumusnya itu x1 x2 sama dengan min b plus min akar b pangkat 2 dikurang 4 dikali a dikali c per 2 dikali a. Nama saya Tika Rizky Notavia. Saya ingin menjelaskan tentang dasar konseptual fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear merupakan fungsi yang memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya lebih dari satu. Fungsi nonlinear digunakan untuk menghitung hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lain yang tidak berubah secara konstan. Misalnya, fungsi nonlinear pada analisis bisnis yakni fungsi permintaan dan fungsi penawaran, dan dapat berbentuk garis lengkung, elips, hiperbola, parabola, atau bentuk lain yang tidak tetap. Pun kelebihan fungsi nonlinear saya bagikan menjadi 3, yaitu dapat menggambarkan hubungan matematis yang lebih realistis, yang kedua dapat menggambarkan hubungan matematis yang lebih kompleks dan tidak tetap, yang ketiga dapat menggambarkan hubungan matematis yang lebih dekat dengan situasi yang ada di pasar. Nama saya Laili Saada. Saya akan menjelaskan contoh soal fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear dibagi menjadi dua metode, yaitu metode faktorisasi dan metode rumus ABC. Yang pertama, rumus faktorisasi. Contoh soalnya adalah y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 difaktorkan menjadi x min 6 kali x min 2. x1 yaitu x min 6 sama dengan 0, x sama dengan 6, titik 1 yaitu 6,6, x2 yaitu x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Titik kedua yaitu 2,0. Rumus kedua yang akan saya gunakan yaitu rumus ABC. Rumus ABC yaitu x1 x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4 kali a kali c bagi 2 kali a sama dengan min 8 plus minus akar 8 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 12 dibagi 2 kali 1 sama dengan 8 plus minus akar 64 dikurangi 48 bagi 2 sama dengan 8 plus minus akar 16 dibagi 2. x1 sama dengan 8 plus 4 dibagi 2 sama dengan 6. Titik ke 1 yaitu 6,0. x2 yaitu 8 min 4 kali 8 dengan 8 min 4 bagi 2 sama dengan 2. Titik kedua yaitu 2,0. Titik potong sumbu y, x sama dengan 0, y sama dengan 0 kuadrat min 8 kali 0 plus 12 sama dengan 12. Titik potong 0,12. C. Persamaan sumbu simetris. X min b dibagi 2 kali a sama dengan min tutup kurung min 8 dibagi 2 kali 1 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4.
persamaan sumbu simetris yaitu 4. Koordinat titik puncak min B dibagi 2A, D dibagi 4 kali A. Min 8 dibagi 2 kali 1, 16 dibagi 4 kali 1. Sama koordinat titik puncak yaitu 4, min 4. Selanjutnya saya akan membuat grafik di Excel. Caranya yaitu X, Y. Di kolom X kita masukkan minus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di Y kita masukkan sama dengan X akar 2 min 8 kali X plus 12, enter, 21, dan kita tarik ke bawah. Oke, jangan lupa kita blok 1. Nah, kita lanjutkan ke sisipkan. Ambil bagian ini dan caranya seperti ini. Kita tinggal ganti menggunakan soalnya. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12 plus 12. Nah, selesai. Jadi seperti inilah grafik fungsi nonlinear. Halo, nama saya Nazaulianti. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan. Pertama, ada permintaan. Contoh soal pertama yaitu P sama dengan 9 dikurang Q pangkat 2. A-nya itu min 1 karena Q pangkat 2. Terus B-nya 0 karena di situ nggak ada B-nya. Terus yang C itu 9. Rumusnya min B per 2A, B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per min 4 dikali A sama dengan 0 karena B-nya 0 per 2 karena rumus A-nya itu min 1 dikali min 1, 0 karena B-nya 0 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 1 karena
A-nya min 1, terus dikali 9 per min 4 dikali 1. Hasilnya min 0 per min 2, 0 ditambah 36 per min 4. Terus sama dengan 0 sama min 0 per min 2 itu kan hasilnya 0, dan 0 ditambah 36 bagi 4 itu kan hasilnya 9. Jadi hasil fungsi permintaan itu 0,9. P sama dengan 0, 0 sama dengan 9 dikurang Q pangkat 2, 0 sama dengan dalam kurung 3 ditambah Q per 3 dikurang Q. Terus Q pertama atau titik pertama itu ada min 3. Titik kedua atau Q2 sama dengan 3. Maka titik potongnya 3,0. Lalu ada fungsi penawaran. Contoh soalnya itu P sama dengan 4 Q pangkat 2 ditambah 8 Q ditambah 12. A-nya itu 4 karena di awal ada 4 Q pangkat 2. Terus B-nya itu yang kedua yaitu 8, C-nya itu yang paling akhir yaitu 12. Maka titik puncaknya QP, PP sama dengan rumusnya min B per 2A, B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A, min 4A. Terus kita hitung lanjutnya min 8, masukin B-nya per 2 kali 4 karena A-nya itu 4. Terus 8 pangkat 2 dikurang 4 kali 4 karena A-nya 4. Terus kali 12 karena C-nya 12 per 4 min 4 kali 4 karena A-nya 4. Terus sama dengan kita lanjut min 8 per 8,64 dikurang 192. 192 dari mana? Dari 4 kali 4 dikali 12. Terus per min 16 karena 4 kali 4 16. Terus bawahnya sama dengan min 8, min 1,8. Terus ada sumbu P Q sama dengan 0. Terus P-nya itu sama dengan 12 karena C-nya 12. Terus sumbu Q-nya ada 0,12. P sama dengan 0. Terus sama dengan bawahnya 0 sama dengan 4 Q pangkat 2 ditambah 8 Q ditambah 12. Lalu lanjut untuk fungsi keseimbangan. Contoh soalnya yaitu QD sama dengan 12 dikurang P pangkat 2. QS sama dengan 6 ditambah 2P pangkat 2. Nah, di sini kita masukin QD sama dengan QS. Nah, QD-nya masukin tuh 12 dikurang P2 sama dengan QS-nya berapa? Min 6 tambah 2P pangkat 2. Terus bawahnya 0. Kenapa 0? Karena si QD-nya dipindah ruaskan ke QS. Jadi 0 sama dengan 3P pangkat 2 dikurang 18. 0 sama dengan 3 buka kurung P pangkat 2 dikurang 18. Terus 0 sama dengan P pangkat 2 dikurang 18. P1 nya itu min 3, P2 nya itu min 3. Kenapa bisa gitu? Karena 18 karena awal itunya 3 gitu. Terus PE nya 3, terus QE nya 6. Kenapa 6? Dapat dari 12 dikurang 3 pangkat 2. Itu lihat di QD. QD nya itu kan 12 dikurang P pangkat 2. P nya itu kan 3. Jadi masukin tuh P nya itu masukin jadi 3. Terus dipangkatin 2. Kan 3 pangkat 2 itu 6. 12 kurang 6, 6. Jadi QE nya itu 6. Gitu. Terima kasih. Sekian